dan istri. Mereka bernama Ki Hajar dan Nyai Selo. Ki Hajar dan Nyai Selo belum mempunyai anak. Mengapa kita belum punya anak ya Pak? Nyai Selo bertanya kepada suaminya. Sabarlah Bu, mungkin Tuhan belum menghendaki. Kita ke halaman berikutnya, halaman 2. Suatu hari Ki Hajar ingin bertapa. Ki Hajar meminta izin kepada Nyai Selo. Bu, Bapak ingin bertapa. Bapak akan memohon kepada Yang Kuasa agar kita dikaruniai anak. Ya Pak. Ki Hajar pergi mencari tempat untuk bertapa. Ki Hajar menemukan gua di lereng Gunung Telemoyo. Ki Hajar bertapa di gua itu. Ya, bertapa. Mas Rido dipakai dulu ya maskernya, dipakai dulu. Saya lanjutkan lagi ya. Tadi Ki Hajarnya bertapa di mana tapanya ini tadi? Di goa. Kita ke halaman berikutnya. Kemudian Nyai Selo hamil. Nyai Selo senang. Terima kasih Tuhan, akhirnya saya hamil. Ini semua atas izinmu dan doa suamiku yang sedang bertapa. Semakin hari perut Nyai Selo semakin besar. Tiba saatnya Nyai Selo melahirkan. Akan tetapi Nyai Selo melahirkan seekor naga. Seekor apa anak ini anaknya? Naga. Meskipun anak yang melahirkan berwujud naga, aku tetap senang. Aku akan tetap menyayanginya. Ternyata anaknya Nyai Selo adalah naga. Nyai Selo memberi nama anaknya Baru Klinting. Siapa namanya? Baru Klinting. Meskipun berwujud naga, Baru Klinting dapat berbicara. Naga tapi bisa berbicara. Ibu, aku lapar. Iya nak, makanlah. Dia pun juga makan seperti manusia. Suatu hari Baru Klinting menanyakan keberadaan ayahnya. Kemudian Nyai Selo menceritakan tentang Ki Hajar. Bapakmu sedang bertapa nak. Akan tetapi ibu tidak tahu tempat bapakmu bertapa. Tidak apa-apa Bu, aku akan mencari bapak. Baru Klinting bersiap untuk mencari bapaknya. Nyai Selo memberikan pusaka milik Ki Hajar kepada Baru Klinting. Bawalah pusaka milik bapakmu ini nak. Tombak ini sebagai tanda kamu anaknya. Baiklah Bu, terima kasih. Dikasih apa sama ibunya? Tombak, tidak senjata. Baru Klinting pergi mencari bapaknya. Baru Klinting sampai di sebuah gua. Ternyata gua itu tempat Ki
dekat Bukit Tukur ada sebuah desa bernama Patok. Warga desa Patok akan mengadakan pesta sedekah bumi. Penduduk desa Patok pergi berburu untuk hidangan pesta. Mereka berburu sampai di Bukit Tukur. Kita sudah lama berburu, namun belum mendapatkan hasil. Bagaimana ini? Iya, hari juga semakin sore. Para penduduk desa sedang apa? Dia berburu ya. Kemudian penduduk desa Patok memutuskan kembali ke desa. Tiba-tiba ada penduduk yang melihat Baru Kelinting berkata, ada naga besar, pasti dagingnya banyak. Ayo kita tangkap. Ayo, siapa yang bilang seperti itu? Warga desa. Ingin apa warga desanya?
deras. Terjadilah banjir besar. Banjir menenggelamkan seluruh penduduk desa Patok. Hanya Nyai Latung yang selamat. Ia selamat menuruti pesan Galuh Printing. Akhirnya tempat itu menjadi sebuah rawa. Air di rawa itu sangat bening. Kemudian tempat itu dikenal dengan nama Rawa Kuning. Nah, begitulah ceritanya. Kita bisa mengambil pesan dari cerita ini apa, anak? Kita menjadi orang tidak boleh apa? Tidak boleh sombong, tidak boleh apa? Tidak boleh apa tadi? Iya, selain sombong, penduduk desa tadi bagaimana? Tidak boleh jahat, memandang rendah orang lain. Nanti ketika kita menjahati orang lain, kita akan mendapatkan balasan dari siapa? Allah, ya. Orang itu tidak membalas, tapi Allah yang membalas kita. Nah, jadi dari cerita ini ada kata-kata sulit tak yang perlu kalian pahami? Ini semua. Kalau usum tadi apa ya usum? Ada alurnya juga. Buat apa? Menutup padi. Orang dahulu kan belum ada itu ya, apa namanya? Seleb, belum ada seleb, tapi mereka menutup padi. Untuk